Rubahlah undang-undang untuk rakyat, rubahlah undang-undang untuk bangsa, rubahlah undang-undang untuk membuat orang miskin menjadi sejahtera. Jangan rubah undang-undang untuk kepentingan keluarga. Jangan. Banyak orang kemudian tidak berjuang memenangkan Jokowi, tetapi kemudian menikmati habis kemenangan itu, dan lalu merasa dirinya lah yang kemudian paling berjasa terhadap Jokowi. Tapi sekali lagi, rakyat tidak bodoh. Rakyat dengan segala macam caranya dia akan ingat peristiwa demi peristiwa. Dia akan ingat hinaan demi hinaan, dan bagaimana ada kelompok yang menghina Jokowi dan kami bertahan. Jokowi pernah mau diimpeachment 2 kali di DPR. Usul itu sudah bergulir, kita cegah, kita tahan. Siapa yang mau impeach? Kelompoknya yang mana? Sama-sama kita tahu. Lalu sekarang mau merasa dirinya paling hebat gitu, paling menjaga Jokowi gitu. Kita buka sejarahnya, tidak bisa. Tidak bisa. Dan percayalah, sekali lagi saya katakan, keadilan akan mencari jalannya sendiri. Sewaktu Mas Gibran maju menjadi wali kota Solo, beliau menyampaikan bahwa pemilihan Mas Gibran menjadi wali kota Solo itu bukanlah politik dinasti, karena jabatan wali kota Solo itu bukan ditunjuk, tapi melalui kontestasi pemilihan langsung oleh rakyat. Dan faktanya masyarakat Solo waktu itu memberikan pilihan kepada Mas Gibran menjadi wali kota Solo, ya. Sekarang Mas Gibran maju sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo. Mau komentar yang mana? Pertama tentang politik dinasti. Oke, begini loh. Kalau kemudian dia mengikuti seluruh mekanisme rekomendasi partai dan bla bla bla, sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang, nggak masalah. Tapi kalau menuju ke sana undang-undang harus dirubah, itu problem. Ada intervensi kekuasaan, itu problem. Kalau kemudian mekanismenya seperti waktu dia di Solo, Bobby di Medan, no problem. Tidak ada aturan dirubah, tidak ada yang kemudian diganti, nggak ada. Dan ini akan menjadi catatan sejarah yang akan dikenang dari generasi ke generasi bahwa pernah terjadi. Itu kalau soal politik dinasti. Komitmen Pak Prabowo bersama Pak Jokowi melihat kondisi 2019 di mana kita terancam perang saudara. Dan Sebentar, satu-satu, Bang. Nggak, maaf. Itu analisa siapa? Sebentar. Enggak, itu analisa siapa? Begini, ganti-gantian kita bicara. Begini, jangan kemudian selalu menebarkan ketakutan untuk bernegosiasi. Tidak. Enggak, boleh kita gantian. Oke, Anda sebentar. bicara, saya enggak cegah. Bahasamu tentang ancaman perang saudara itu berbahaya. Bentar. Enggak, itu berbahaya. Makanya saya selesaikan. Bagaimana kemudian kamu menafsirkan kompetisi kontestasi politik pemilu sebagai ancaman perang saudara? Langsung dijawab. Ini intimidatif ya? Tidak Ini intimidasi. Kondisi 2019 itu begitu mencekam. Bahkan ya, saya ingin sampaikan di depan Bawaslu di Sarinah itu bagaimana terjadi bentrok antara pendukung Pak Prabowo dengan aparat keamanan. Pak Prabowo datang tengah malam melihat pendukungnya ratusan luka-luka. Mereka terkapar. Lalu Pak Prabowo melihat salah satu pendukungnya mendatangi beliau. Enggak, sebentar dong. Setelah terjadi bentrokan, bla 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 bla, dapat jabatan. Jabatan? Iya dong, menjadi Menhan. Begini loh Mas Gondre, jangan bicara bentrokan antara aparat dan demonstran itu sebagai indikasi perang saudara. Nanti saya jelaskan tambahannya. Sebentar, ini yang menurut gua lu berbahaya menggunakan istilah. Oke? Bentrokan aparat terjadi di Rempang dan rakyat, itu bukan ancaman perang saudara. Bentrokan aparat dan mahasiswa saat berkali-kali undang-undang juga protes undang-undang, itu juga bukan perang saudara. Boleh saya tambahkan? Ditahan dulu Bang, kita tuntaskan dulu. Oke. Bentrokan waktu undang-undang Ciptaker, itu juga bukan perang saudara. Jangan dramatisasi lah. Oke, ada demonstrasi menolak kebijakan, ada demonstrasi menolak hasil, aparat menjaga, terjadi bentrokan. Ya biasa saja. Jangan lu dramatisasi soal aku mencegah perang saudara. Perang saudara siapa dengan siapa? Boleh saya Singkat. Berhentilah dramatisasi.
tahun 98 itu ada 187 perempuan diperkosa massal dalam satu hari, ada lebih dari 2.000 orang meninggal dalam satu hari, ada lebih dari 500 bangunan terbakar dalam satu hari, ada lebih dari 300 motor dan mobil terbakar dalam satu hari, dan kita tidak pernah katakan itu potensi perang saudara. Jauh lebih besar korbannya, jauh lebih banyak kehancurannya. Jangan dramatisasi, jangan kemudian membuat istilah yang kemudian mengintimidasi orang lain, menakut-nakuti bangsa ini dan rakyat ini. Tidak ada. Belajar dari sejarah, lihat dan berpotretlah pada masa lalu. Tapi bapak-bapak baik, seperti sudah ini, selesai. kita